Ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidati Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Nabi Muhammad itu seperti apa? Sayyidati Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Jadi jenengan maca Quran komplit isine nopo niku sedaya pun ditindake kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jenengan kepengin itibat dateng Nabi Muhammad, ayo wis maca Quran, maksudnya apa? Diusahakan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Miturut kekuatane dewi-dewi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian Masjid Darul Khairat wonten ing dusun di dusun Tegalsari, Trimulyo Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian rutin malam Ahad nih. Mudah-mudahan dengan kajian nanti bisa bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita bisa diampuni, amalan kita diterima, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kita memasuki bulan namanya Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi kita itu lahir ya, di hari Senin ya, Senin. Bulannya Rabiul Awal, disebut tahunnya tahun apa? Gajah. Yo diwaos surat Al-Fil sareng-sareng kalian kula saking ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, di dalam buku yang berjudul Sejarah Mekah itu dinyatakan bahwa Ka'bah ya, Ka'bah itu diagendakan ataupun ketika Ka'bah itu rusak ya, atau Ka'bah itu akan roboh, itu dalam 3 tahap ya, 3 tahap. Di tahap pertama orang yang
akan merobohkan Ka'bah itu sudah terjadi dan tidak berhasil, dan tidak berhasil, yaitu Raja Abrahah. Di Raja Abrahah bersama bala tentaranya itu memang sudah terjadi dulu akan merobohkan namanya Ka'bah. Dan Ka'bah langsung dijaga oleh Allah sehingga ada burung yang terbang bergerombol. Burung terbang bergerombol itu disebut ababil begitu. Tapi dikalahkan oleh Allah, artinya oleh Allah tidak diizinkan, lantas justru tentara-tentara yang dipimpin oleh Raja Abrahah dengan pasukan berkendaraan gajah. Beberapa sumber mengatakan gajahnya itu banyak. Ada yang mengatakan banyaknya itu berapa? 9 dan lain-lain. Terus yang kedua, prediksinya. Besok juga akan ada yang akan merobohkan Ka'bah lagi. Prediksinya. Tapi dalam prediksinya itu, orang yang akan merobohkan Ka'bah itu belum bisa memasuki kota Mekah, sudah bisa dikalahkan oleh tentara-tentara di Mekah itu. Lantas yang ketiga, besok akan ada orang, cuma 1 orang, dengan leluasa bisa memasuki Ka'bah, dan dengan leluasa, dengan pedangnya yang gagah berani, bisa merobohkan Ka'bah. Kapan itu terjadi? Kalau Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf. Kalau sudah tidak ada orang yang naik haji. Kalau di dunia ini sudah tidak ada orang sholat, kalau di dunia ini sudah tidak ada suara azan. Jadi 1 orang tadi dengan leluasa bisa masuk ke Ka'bah karena tidak ada yang menghalang-halangi. Kapan itu terjadi? Kalau sudah menjelang hari kiamat. Jadi kalau berdasarkan teori ini, maka kiamat itu kiamat masih jauh, walaupun kita tidak boleh mengatakan begitu. Karena apa? Karena kiamat merupakan haknya yang menguasai hanya Allah. Jadi akan dibikin kapanpun kiamat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting kita ini siap-siap karena tidak tahu kapan akan terjadi. Juga ada yang punya pendapat kiamat itu akan terjadi kalau dunia ini sudah tidak ada orang yang berbuat baik. Artinya satu dengan yang lain sudah saling bermusuhan lantaran sudah tidak ada yang baik, tidak ada yang menasihati. Kalau berdasarkan teori ini juga kiamatnya masih jauh. Tetapi kita tidak boleh begitu karena sesungguhnya kiamat itu merupakan kekuasaan Allah, kapanpun bisa terjadi. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, maka yang terpenting kita mempersiapkan diri sewaktu-waktu datang hari kiamat. Nah, ibu-ibu beserta bapak yang hormati, apa yang saya sampaikan tadi seluruhnya sudah dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula lan panjenengan sami nek umpama wulan niki wulan Rabiul Awal kita bermaksud untuk mengenang lahirnya Nabi, apa yang telah dilaksanakan Nabi sekemampuan kita laksanakan. Sayyidatina Aisyah saya baca di bukunya Bapak Ashar Bashir, judulnya tentang refleksi tentang hukum Islam. Itu dijelaskan di dalamnya begini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah,
Wahai Aisyah, akhlak Nabi Muhammad itu seperti apa? Sayyidatina Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Dadi nek jenengan maca Quran komplit isine napa niku sedaya pun ditindakake kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jenengan kepengin itibat dateng Nabi Muhammad, ayo wis maca Quran, maksudnya apa? Diusahakan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Miturut kekuatane dewi-dewi. Nggih. Istri Nabi Sayyidatina Aisyah pernah cemburu kalian Nabi, ning le cemburu niku rada nek bahasane wong Jawa rada kebablasan. Itu ada di dalam sebuah kitab namanya Buyut la tadkhuluha asyayatin. Buyut itu jamak dari baitun. Baitun itu rumah satu, kalau rumahnya banyak buyutun. Rumah-rumah supaya tidak kemasukan asyaiton atau setan. Itu di dalam buku itu dinyatakan ada dialog, ya. Ada dialog antara Sayyidatina Aisyah dengan Nabi. Dialognya itu ketika Nabi mengetahui istrinya le cemburu rodo kebablasan. Apa yang dinyatakan oleh Nabi? Kalau seperti ini berarti engkau sudah tergoda oleh asyaiton. Itu ucapan dari Nabi kepada istrinya Sayyidatina Aisyah. Akhirnya Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah semua manusia ini digoda oleh setan? Jawabnya Nabi, iya. Apakah saya sebagai istrimu juga digoda oleh setan? Jawabnya iya. Apakah engkau sebagai Nabi, Rasul juga digoda oleh setan? Nabi juga jawab iya. Tetapi saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bedanya awake dhewe karo Kanjeng Nabi. Nek Nabi Muhammad ini nek digoda setan dilindungi kalih Allah. Mula nek awake dhewe ora kepengin digoda setan, harus rajin mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara rajin membaca Al-Quran. Rumah supaya tidak kemasukan setan setiap hari harus dipakai untuk membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Jenengan ajeng ngecek omah niku tesih wonten iblise napa mboten? Dengan belajar sendiri bisa. Sesuai tuntunan di bukunya di kitab Buyut Latat Kula Sayat ini. Dengan ten ngomah ngarep dibuka Qur'annya. Al-Fatihah rampung, Al-Baqarah dibaca. Nek jenengan model macane entuk sak halaman, kok pengen rong halaman. Entuk rong halaman, kok pengen telung halaman. Telung halaman kok pengen patang halaman. Kalau jenengan masuk di satu kamar semangatnya seperti itu berarti setannya pun mboten nonton. Pindah kamar buri, Al-Fatihah. Tambah nopo saalaman pengen rong halaman pengen telung halaman berarti setannya wis napa wis ilang. Nek jenengan mau demok Quran ngene iki mlebu kamar wis panas iki. Wi cetha nek sedulure mak lampir. Maka dari itu kelolaan panjenengan sami gitu. Muhammad Asy-Syaim itu menyatakan bahwa supaya rumah tidak kemasukan setan, tiap hari harus untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kalau sholat wajib lebih bagus di masjid. Tapi sholat sunat bisa dilaksanakan di rumah. Ustadz Adi Hidayat menyatakan gini, kalau sholat wajib tidak sempat di masjid, laksanakan di rumah, tapi usahakan tetap berjamaah. Sekali lagi, kalau tidak sempat sholat berjamaah di masjid, boleh sholat di rumah, tapi usahakan berjamaah. Iya, diusahakan berjamaah. Nggih, diusahakan. Karena apa? Jenengan sholat berjamaah itu, sholat sunnah di rumah, sholat wajib berjamaah di rumah itu bisa mengusir apa tadi? Asyaiton. Yang ketiga, nek panjenengan pun dugi duwe bondo pun dugi nisab haul, usahakan untuk segera diyakati. Sebabnya apa? Ya ana wong kuwi salate wis regep. Maca Qur'ane wis regep. Ngajine wis regep. Posone regep. Ning bondone ra tau
hati. Nek bondone ra tau dijakati gek pirang-pirang ning omah, kuwi ya nggo dilajikan iblis-iblis renggenan niku. Dilajikan apa? Pencolotan. Lah nek sing ting pencolot ki pirang-pirang, mula sok ning omah bapakne gampang nesu, istrine gampang nesu, anake angel kandhani, mbok menawa to, mbok menawa ana bondo sing durung dijakati. Ngoten nggih? Ing Yojo sesuk jenengan ngelokke tanggane, jare Pak Kirman omahmu ki akeh iblise ora kena. Ndak boleh. Mboten kepareng nggih. Ora kena nuduh-nuduh wong liya. Ning nek jenengan kepengin maca Quran, Pak nggih, daleme jenengan iki aku sak kanca pengen maca Al-Fatihah karo Al-Baqarah 10 ayat angsal napa mboten? Wah, alhamdulillah. Nek perlu dalem-dalem ten Galsari niki leboni siji muga siji karo tim tadarus diwacake Al-Fatihah. Lir. Wah, jenengan macane enting niku berarti iblise wis mlayu. Nek jenengan sing gila le mlebu, ayo wis niku niku iblis kita isih do delajikan ra karu-karuan ya kita ya-yaan niku. Ini itibak Nabi. Jadi Nabi itu istri Nabi yang ini sekarang ditemukan dalil-dalil. Sayyidati Aisyah itu ditemukan banyak riwayat yang mengatakan ternyata Sayyidati Aisyah itu orang yang ahli tentang politik, pemerintahan, dan tentang kesehatan. Janjane nenggon perilaku istri-istri Nabi itu wis komplit kabeh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ming awake dhewe sing durung patek pinter le nyinau. Maka alhamdulillah sekarang sudah banyak orang-orang orang-orang pinter, orang-orang yang pinter. Pramila kula lan panjenengan sami sangat yakin bahwa apabila kita itibak kepada Nabi, itu kehidupan ini seluruhnya bisa terselesaikan. Baik terkait dengan masalah mendidik anak, terkait dengan berkeluarga, berbangsa, bernegara, berpolitik, berdagang, itu seluruhnya sudah ada tuntunan dari syariat agami Islam. Nggih ming awake dhewe durung dereng dumugi mriku. Sekali lagi. Dagang sithik mawon. Dagang monggo. Jadi penjual usahakan jujur. Jadi pembeli usahakan sopan. Itu kalau itibak Nabi minimal itu. Jadi nek jenengan dadi wong dodol blas ra jujur niku cetha mboten itibak Nabi Muhammad. Kalau menjadi pembeli kok ora sopan, kuwi berarti mboten itibak dumateng Nabi. Maka dulu zaman Umar bin Khattab itu pernah pasare niku rusak. Pasare rusak mergo napa? Sing dodol do ngapusi, sing do tuku ora sopan. Akhirnya Umar bin Khattab mlebu pasar sambil bilang begini, la yabi fi sukina ila man qad tafaqqaha fid. La yabi, tidak boleh berjualan fi sukina di pasar kita ini. Ila kecuali man orang-orang kode yang sungguh-sungguh tafaqqaha fid, orang-orang yang paham tentang agama Islam, paham tentang jual beli. Dadi wong biyen kuwi zamane Umar bin Khattab nek ra paham jual beli ra entuk mlebu pasar. Lah sing paham iki sing kaya ngopo? Nek dodol jujur. Sing paham iki sing kaya ngopo? Nek tuku sopan. Engko ora ana sing dodol slondok to. Jenengan aja nganti ming mentelengi ra tuku. Nganti 5 menit mentelengi slondok ra sida tuku. Niku sing dodol ya iso tersinggung niku. Sing paling repot meneh menteleng demok ra sida tuku. Sing paling repot meneh menteleng demok ngolah-alik nyacat njot lunga. Wah iso dikeplaki wong niku. Nggih ta? Maka pembeli harus sopan. Nek penjual kudu napa? Jujur. Iki slondoke gawean kapan? Anyar. Oh iya dia tuku. Asan itu. Lho kok rasanya beda? Ya anyar le ngenget. Dadi wis digoreng ping 6 gitu dadi suwanti kemripik kae rasane ya wis ra karu-karuan wis rong sasi ming goreng cemplungke meneh dinger ya gitu. Ndak boleh ya disampaikan apa adanya. Maka penjual harus apa? Jujur. Pembeli harus apa?
sopan. Nah, itu ittiba kepada Nabi. Maka kita kalau mengenang di bulan Rabiul Awal, mengenang lahirnya Nabi, yang paling penting bagaimana kita bisa ittiba melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'annya juga kita baca. Karena apa? Sayyidati Aisyah tadi mengatakan akhlak Nabi itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin ikut akhlak Nabi, ya marilah kita baca kitab suci Al-Quran. Mbok bilih makaten ingkang saged kula aturaken wonten galap kang sulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.